Ketika saya membuat supermarket organik, saya bangun besar Bapak Ibu, ukuran hampir 1000 meter, full AC, kaca, keramik, full AC, gitu ya. Keren atau tidak? Saya salah ternyata. Saya bangunnya kan di desa Bapak Ibu. Indomaret aja belum ada di situ. Orang mau masuk itu takut. Nanti mahal. Sampai akhirnya orang-orang tetangga ada yang masuk itu lepas sandal Bapak Ibu. Karena terlalu desa. Akhirnya apa yang terjadi? Saya sudah bina petani, sudah produksi, dan tidak ada yang beli. Keren, setahun. Lama atau sebentar? Tapi karena saya punya jurus pemungkas, betul kan? Tidak laku ya saya simpen. Tidak laku saya blender, tidak laku sampai blender. Sampai gudangnya supermarket itu full bertong-tong sayur yang tidak laku. Saya tetap bahagia Bapak Ibu, karena rezeki saya hidup bukan dari usaha saya. Rezeki saya hidup karena hanya pemberian. Kenapa saya berani simpen itu berton-ton di belakang gudang Bapak Ibu? Karena saya satu, kalau jual sayur paling mahal 5.000, 10.000, betul atau tidak? Tapi kalau saya jual itu menjadi obat atau pupuk, saya bisa jual 100 sampai 1 juta per liter. Jadi ketika barang itu tidak laku, bahagia tidak saya? Tetap bahagia. Saya minta tolong, pengalaman saya, tolong Bapak Ibu pegang baik-baik. Ini ya di atas ya. Sampai minta maaf, barang paling jelek, kotoran sapi, kencing sapi, saya mampu bisa jual 110, Bapak mau beli kan Pak? Kenapa kok mau beli kemarin? Tapi ya bukan kotoran sapi, kencing sapi, isinya sudah berubah karena nutrisi. Apa yang membuat kita berubah? Begini loh, di dalam ketaatan kita, di situ ada pewahyuan, ada hikmah, ada tanda kutip itu apa ya? Terus pokoknya pangsit lah, bukan wangsit, pangsit. Sudah, jenengan ketika taat melakukan, di situ ada celing, 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 celing yang menuntun kita. Dan percayalah, saya sudah mengalaminya. Dan saya mau Bapak Ibu, itu bukan cerita saya. Saya mau itu ceritanya jenengan besok. Mbah, saya minta maaf, paling jelek saya harus ngomong jujur. Kadang-kadang kita diberi kesempatan rugi loh Bapak Ibu. Terus ketika rugi ada orang menghina kita. Betul atau tidak kira-kira? Ingat baik-baik, kalau seandainya pas dina ada air mata yang jatuh, tes saja Bapak Ibu. Itu surga itu bergoncang Bapak Ibu. Gusti Allah itu nelongso. Coba bayangkan, saya kasih bayangan. Ini ilustrasi saya ketika saya susah Bapak Ibu. Jenengan punya anak, berbuat baik, terus dibully sama temannya. Sebagai orang tua apa yang Bapak Ibu lakukan? Sedih, marah, gergeten, betul atau tidak? Gemes kan? Wong anakku berbuat baik kok dijahati gitu toh. Bapak Ibu kan ini anaknya Gusti Allah toh Bapak Ibu. Ciptaannya beliau kan, ciptaannya Gusti Allah kan. Ketika Bapak Ibu melakukan kebenaran terus dihina, diolok-olok, direndahkan, tetap kuat. Kalau boleh saya katakan semangat saya itu apa? Itu semangat saya. Kalau saya bangga katakan backingan saya kuat. Karena dari pusat yang punya dunia. Itu backingan saya. Ketika saya disuruh ngajar seperti ini, ngeri atau tidak sebenarnya Bapak Ibu? Yang kita lawan terlalu banyak. Saya tetap berani aja, tetap enjoy saja. Namanya YouTube itu setahun 3 kali hilang. Web hilang, handphone kesadap, semua kesadap. Saya pernah handphone saya itu masuk di radio Bapak Ibu. Saya telepon ke orang itu di radio keluar suara saya. Ngeri atau tidak? Karena itu saya sudah lama tidak pegang handphone. YouTube kita hilang terus 3 kali hilang. Biasa ya, kita bahagia. Kita tidak cari YouTuber. Kita ini bukan YouTuber. Kita bukan cari view. Kita juga bukan cari subscriber.
Bapak minta tolong. Ketika semuanya nanti menjalankan program ini, ketika ada masalah, kenapa saya mulai dari yang paling kecil? Supaya Bapak Ibu tidak saya rugikan. Ilmunya sama, besar atau kecil sama. Yang penting kecil berhasil. Supaya apa? Kalau jatuh cuma tingginya 2 cm, Bapak Ibu seandainya rugi 500.000 ikhlas atau tidak sih? Ikhlas. Anggaplah sekolah. Ada orang marah ke saya, loh Pak, kalau 500 kan juga rugi, kalau saya tidak punya uang gimana? Dulu sekolah itu dapat apa sih Bapak Ibu? Bayarnya mahal atau tidak? Dapat apa aja Pak? Berhasil atau tidak? Kenapa tidak protes? Ini sekolah kehidupan. Tapi percayalah tadi, ketika Bapak Ibu sampai dihina dan sampai meneteskan air mata, percayalah yang mengirim Bapak Ibu itu betul-betul gemeter. Dan yang dilakukan pasti satu. Kalau Bapak Ibu anaknya dibully, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bela ya atau tidak? Bela. Cerita drama-drama Korea itu akan terjadi Bapak Ibu. Lakon mati dulu menang keri. Dan itu saya sudah membuktikannya. Kalau air mata sudah terlalu banyak air mata yang saya keluarkan. Mending Bapak Ibu ada saya yang mau membimbing loh nanti. Kalau dulu saya belajar di mana? Saya tunjukkan serius ya Bapak Ibu. Ketika 17 negara itu pas sekolah di tempat saya. Hampir tiap minggu kan bule-bule itu datang ke daerah kami Bapak Ibu. Orang tua saya itu bilang begini, orang-orang ini lu ajari apa kok mau datang? Ngeri atau tidak Bapak Ibu? Padahal di kandang sapi, tak suruh nyium kotoran sapi. Direktur bank kalau tingkat kota, bukan direktur, kepala-kepala cabang kalau ke tempat kami, saya temuinya dia di mana? Di kandang. Saya ceritai mereka tentang kandang, tentang ikan, tentang semuanya. Besok kalau Bapak pengen punya kantor, tolong kantor pertama di kandang kambing dan kandang ayam. Kalau di sini Bapak Ibu di depan kandang entok. Itu kursi favorit saya. Saya bahagia lihat entok itu berteman dengan si ikan gitu. Bapak Ibu belum tahu enggak kalau ikan itu ngasih makan entok ngasih makan ikan? Sudah ya? Dia makan, ditaruh di situ, dicucui sama ikan. Bahagia enggak lihatnya itu? Wong rukunnya kayak gitu, kenapa kita enggak mau seperti itu? Hidup itu bahagia ya ternyata ya. Alhamdulillah. Mbah tenang, 3 tahun kita akan kawal. Tapi saya juga butuh bantuannya. Jangan pulang dari sini terus dilupakan loh ya. Pulang dari sini harus dikerjakan. Pak Bambang tadi sudah janji kan Bapak Ibu, siapa yang sudah melakukan bulan, tapi jangan dikejar. Saya minta tolong, jangan ambisi, jangan mentang-mentang punya uang terus dikerjakan. Tidak, jangan. Kita di dalam grup nanti ada 1 orang Bapak Ibu yang menjadi paling primadona. Dia sudah seorang miliarder. Gaji karyawannya per bulan sudah 12,5 miliar. Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Tapi minta maaf, orang kaya kayak gitu saya suruh pelihara ayam dari 10 ekor, harusnya nurut atau tidak? Ngapain kan gitu kan? Pak, mulai 10 ekor. Siap Pak. Bertani, seluruh lahan pabrik dijadikan sayur. Untuk makannya karyawan setiap bulan 2,5 miliar Bapak Ibu. Sekarang sayur sudah gratis 100% sayur organik. Sekarang dia sedang ketemu dengan destininya, dia ketemu dengan tujuan hidupnya. Usianya sudah 60 tahun, hampir 70 tahun. Sekarang dia berkata begini, tujuan saya sekarang Pak, karyawan saya 3.500 orang akan saya jadikan miliarder semua. Keren enggak kira-kira? Caranya bagaimana? Seluruh karyawan kan tidak mungkin ikut pelatihan saya. Jadi dia gilir, 40 orang per berapa bulan di bagian pertanian. Digilir terus begitu. Dulu karyawannya dia ngerjakan pertanian setengah hati Bapak Ibu. Insinyur, bagian teknik ini tukang kayu gitu loh Bapak Ibu. Terus disuruh bertani kira-kira direndahkan atau tidak kayak-kayaknya. Tapi dulu dia kerjanya setengah hati. Sekarang karyawan sudah bekerja dengan hati. Pembibitan dia gunakan limbah yang ada. Jadi botol-botol minuman semua dia buat.
Cuman ketika ketemu saya terakhir dia sedang buat waktu itu sebelum ikut saya sih, buat namanya itu Bapak Ibu biogas kapal selam. Habis 1 miliar itu buat biogas. Tapi sekarang sudah mulai berjalan semuanya dan bersyukur saya. Gitu. Nanti itu yang paling banyak menjawab. Jadi sekarang ini yang jawabi pertanyaan bukan saya kadang-kadang, beliau. Pak, biar saya bantu jawab. Dia yang jawab semua dan setiap hari sampai kasih testimoni. Perkembangan baik, perkembangan buruk. Sampai minta maaf, bulir jagung, bulir padi semua dihitung. Anakan padi dihitung, akar padi dihitung, semua dihitung. Sampai dia bayar 2 sarjana pertanian untuk khusus bagian hitung. Dan uji lab Bapak Ibu, pupuk yang Bapak Ibu produksi kalau sesuai standar dia pasti nge-labkan per bed. Per bed itu sekali produksi dia labkan. Tidak apa-apa, dia orang kaya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tanpa nge-labkan apa-apa sudah tahu datanya, asalkan sesuai SOP loh ya. Jangan ngawur sendiri loh ya. Nanti ngawur sendiri terus komplain ke saya, Pak kok tidak bisa, terus gimana cara buatnya, terserah saya, repot saya. SOP itu kita buat supaya kita seragam, standar. Setuju ya? Mbah tenang, saya bersama dengan Mbah.